turn left gitu. Belok ke kiri berapa derajat, 30 derajat gitu. Maka ketika pilotnya confirm dengan instruksi itu, maka pilot akan membalas. Oke, Lion 1, 2, 3, turn left 30 derajat atau 30 degrees. Artinya komunikasi antara ATC dan pilot sudah bisa dilakukan. Dan instruksi yang disampaikan sudah bisa dilaksanakan oleh si pilot. Maka pesawat akan di-headingkan sebesar 30 derajat. Nah, informasi suara itu melalui peralatan yang namanya radio itu tadi. Radio di ground station atau di bandara ada, di pesawat juga ada. Jadi sama-sama ada peralatan transmitter dan receiver. Gitu. Seperti itu. Muhammad Yusril. Bisa di ini kira-kira. Dipahami lah. Yusril nggak ada mikrofonnya masalahnya. Bisa Yus? Sudah bisa dipahami Yus? Kalau sudah bisa dijawab di chat aja bisa gitu ya. Yang lain gimana? Mohon izin siap bisa Pak. Bisa ya Berlian ya. Saya lanjutkan. Teman-teman. Mohon izin siapa? Oke. Loh, kok berkurang satu ini ya? Mohon izin sedang connecting, Pak. Oke. Maklum ya, jaringan ya. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang klasifikasi peralatan. Mana yang masuk ke AMS, mana yang masuk ke AFS gitu. Kalau AFS ada beberapa peralatan yang masuk ke AFS itu sesuai dengan silabus yang diberikan. Ada beberapa peralatan di mana ada yang namanya automatic message switching center atau biasa disebut AMSC. Kemudian ada teleprinter. Teleprinter ini sebenarnya berhubung erat dengan AMSC dan berkaitan karena dia tidak bisa bekerja tanpa terhubung oleh AMSC, sistem AMSC. Kemudian ada ATS Message Handling System, Aeronautical ATS, Aeronautical Traffic Service, Aeronautical Traffic Service Message Handling System atau ATS Message Handling System, disebut AMHS. Kita biasanya nyebutnya AMHS. Kemudian ada ICEF SSB ya, atau High Frequency Single Sideband. Frekuensi single sideband ya. Kemudian ada VSAT atau kepanjangannya adalah Very Small Aperture Terminal. Kemudian ada radio link, kemudian ada direct speech. Nah, ini beberapa peralatan di dalam penerbangan atau dalam bandara yang masuk dalam aeronautical fixed service, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana dengan masing-masing fungsi peralatan ini? Ya tentunya masing-masing fungsinya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sehingga dengan fungsi gimana teman-teman?
mungkin bisa di-mute dulu sama Indra. Suaranya masuk ya Indra ya? Bisa diinfokan ke Indra. Oh, udah ya. Jadi masing-masing peralatan ini mempunyai fungsi masing-masing sehingga nanti akan bekerja seperti fungsinya. Tetapi ada beberapa peralatan komunikasi penerbangan itu secara fungsi dia memang bekerja sendiri-sendiri, tapi dia akan saling terintegrasi atau terhubung. Jadi dia istilahnya nggak bisa bekerja secara sendiri, pasti akan datanya itu akan ngalir. Gitu. Ngalir satu sama lain akan selalu berhubungan atau berikatan. Apa ya bahasanya ini? Berhubungan. Saling apa? Ya pokoknya berhubungan lah antara peralatan itu ada beberapa peralatan yang secara sistem komunikasi akan saling ini bekerjanya bersama-sama. Mohon berkaitan, Pak. Berkaitan ya. Ya gitulah, mau ngomong berkaitan susah rek. Berkaitan. Jadi artinya beberapa alat A, alat B, alat C itu kerjanya saling berkaitan. Misal alat A bermasalah, maka alat B sama C ini pasti datanya nanti akan ikut bermasalah juga gitu. Nah, itu artinya kalau kita bahasa di ini saling terintegrasi gitu. Kalau kita bicara di bandara itu alatnya saling terintegrasi atau berkaitan adalah sehingga bekerjanya saling berkaitan ya nggak bisa bekerja sendiri itu juga ada gitu. Rata-rata tapi seperti itu rata-rata. Atau teman-teman udah pernah dengar apa itu MSC, apa itu teleprinter, apa itu MHS mungkin. Sudah pernah dengar. Mohon izin siap VSAT, Pak. Oh iya, gimana? VSAT gimana? VSAT itu? Kalau pernah dengar. Ini diskusi yang sudah tahu juga nggak apa-apa. VSAT, apa VSAT itu, Del? Izin VSAT itu biasanya untuk mengirimkan data, Pak, yang biasanya terintegrasi dengan satelit, Pak. Mohon izin, apakah betul, Pak? Ya, artinya VSAT itu intinya itu VSAT itu media pengiriman data. Media. Berarti alat. Gitu. Kalau tadi medianya kalau kita ngirim barang lewat Gojek ya, Gojeknya itu sebagai VSAT-nya gitu. Ya. Jadi sebagai media pengirim data yang berbasis satelit gitu. Jadi dia bekerjanya tidak bisa sendiri, harus tergantung dengan satelit komunikasi. Jadi dari perangkat pengirim atau TX-nya yang ada di Bandara 1 ya, ketika mengirim data ke bandara yang lain ya, tidak serta-merta ngirim ground to ground bandara A tapi langsung dikirim enggak. Tapi secara konsep dia ngirimnya ke satelit dulu, ke atas, ke space. Space apa? Bahasa Indonesia space itu keluar angkasa gitu. Keluar angkasa, satelit kan di luar angkasa nih, satelit komunikasi. Luar angkasa, kemudian dari satelit ini sebagai repeater sebenarnya. Repeater itu bisa ngirim, kemudian bisa nerima. Ya, jadi nerima dari stasiun yang mengirim, kemudian di repeater diolah, kemudian dilanjutkan lagi ke tujuan, ke bandara tujuan. Yang diterima nanti di bandara tujuan itu juga ada VSAT-nya sebagai penerima gitu. Jadi kalau kita kayak BTS itu kan sebenarnya repeater itu yang ada di tower untuk Telkomsel itu kan repeater itu. Nah, sama repeater. Tapi kalau VSAT itu memakai satelit. Ya sebenarnya kalau Telkomsel, kalau provider Indosat itu kalau daerahnya tidak terjangkau ya pakai VSAT juga dia mengirimnya. Medianya VSAT. Artinya VSAT itu tidak diperuntukkan hanya di bandara, tidak. Tapi VSAT itu umum, media umum diperuntukkan untuk kalau kita ya bandara, satu. Yang kedua bisa untuk
komunikasi sinyal-sinyal provider, kemudian untuk komunikasi bank untuk ATM itu kan, kalau daerahnya nggak ada jaringan internet kan bisa ngirimnya pakai media VSAT, gitu teman-teman. Yo, VSAT itu umum, tidak hanya di bandara. Oke, wis ngerti ya, Del ya, dan teman-teman yang lain. Terima kasih, Pak. Oke, gampangnya gitu, gampangnya VSAT itu. Dan nanti bagian-bagian VSAT ya ada masing-masing. Gitu. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain. Saya mencoba untuk memancing aja teman-teman supaya mana tahu sudah ada yang tahu, terus kita kalau kurang kita tambahin gitu. Kalau lebih ya nggak apa-apa. Ada lagi mungkin dari beberapa item ini yang sudah tahu. Boleh teman-teman, diskusi aja kita. Sebentar ya, saya permisi ke toilet dulu ya. Mohon izin siapa? Juga media pengiriman data. Baik, data itu kan ya bisa suara, bisa gambar, bisa video, bisa file. Terus pokoknya data sembarang lah rek, ya. Sembarang data. Kirim no data suaramu, ya. Suara itu data. Kirim no data gambarmu, gambar itu data. Ya. Gambarnya kiriman rek, misal habis itu ditur, foto-foto atau video ya kan, mau suara, mau gambar, mau video, mau file apapun itu ya data gitu loh ya. Makanya secara general ya media pengiriman data, datanya banyak jenisnya. Gitu. Mau data perbankan ya data, gitu loh teman-teman ya. Semua media itu pengiriman data, tidak hanya. Baik itu radio link atau VSAT itu data. Jadi tidak semata-mata hanya suara, gitu, enggak. Tapi data ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Mungkin saya bisa, Pak. Izin saya bisa, Pak. Oke. Ini sayang siapa ini? Yusril ini rusak speakernya. Besok-besok di benerin Sril. Speakernya Sril. Supaya bisa diskusi, tanya jawab kita. Bisa menerapkan komunikasi full duplex. Nah, ya kan? Full duplex tapi berbasis suara. Terus kemudian ada AMSC, teleprinter, AMHS, HFSSB, VSAT, radio link, direct speech. Nah, kemudian kalau kita ulas masing-masing secara fungsi seperti ini. Ada AMSC, Automatic Message Switching Center. Belepot-belepotan rek ini rek, tulisannya rek, sorry ya. Sementing kan isinya ya, tulisannya gak apa-apa. Ini tadi ada yang daerah luar Jawa mungkin harus sedikit-sedikit belajar bahasa Jawa juga ya. Kadang-kadang saya ngomongnya ini, ada Jawanya saya. Nggak apa-apa ya. Mungkin siapa? Mungkin siapa? Kemudian AMSC adalah Automatic Message Switching Center. Message ya adalah merupakan suatu sistem pengatur atau penyaluran berita ya atau message switching. Message switching, message pesan tapi bisa di switching itu loh. Pesan bisa di switching berbasis komputer yang bekerja secara store dan forward. Artinya store itu artinya disimpan, message-nya atau pesannya itu disimpan, kemudian ada istilah forward, di situ artinya diteruskan untuk disalurkan sesuai dengan alamat tujuan. Kemudian AMSC itu mempunyai fungsi
Switching. secara pergerakan berita di Transikan, AMSC itu adalah menerima berita, memproses berita, kemudian menyalurkan berita sesuai dengan prioritas yang ada, serta memberikan respon terhadap berita khusus. Ya. Jadi kalau gampangnya itu gini, ada bandara A dan ada bandara B. Masing-masing bandara mempunyai peralatan yang namanya AMSC. Gitu. Ya, ini analoginya ya teman-teman ya. Tolong kalau bingung disampaikan saja. Kan kalau aku ngomongin gini masih bingung teman-teman pasti. Bingung nggak? Apa sistem pengatur penyalur berita itu bingung nggak kira-kira? Mohon izin belum ada gambaran, Pak. Nah, belum ada gambaran. Makanya tak kasih gambaran. Ini bahasa gampangan lah gitu lah. Bahasa gampangan aja lah. Contohnya. Jadi suatu bandara nih A dan bandara B, katakanlah gitu. Kemudian masing-masing bandara itu mempunyai peralatan namanya AMSC. AMSC tadi kan fungsinya untuk pengatur penyaluran berita secara store dan forward. Artinya gini, sebagai contoh. Tanganku tak pasti kamera. Bandara A, bandara B. Oke. Jadi ketika ada kasus, contoh misal ada pesawat terbang dari bandara A ke bandara B, gitu ya. Entah pesawatnya C, namanya pesawat C. Artinya bandara A akan memberikan informasi ya berupa berita penerbangan ke bandara B. Informasinya gini, ada pesawat atau traffic atau lalu lintas dari bandara A ke bandara B dengan pesawat, misal pesawat C, ya, dengan jadwal keberangkatan jam 7.00 sampai dengan bandara B, estimasinya atau perkiraannya jam 8.00. Itu isi beritanya. Kemudian rute dari pesawat itu melalui rute dari A, kemudian poin misal dari Surabaya ke Jakarta, poinnya melalui poin Semarang, poin Bandung, kemudian sampai poin Jakarta. Permisi ya. Jadi di dalam sistem AMSC tadi, berita itu akan dikirimkan melalui si AMSC A sampai dengan dikirimkan ke AMSC Bandara B tadi. Peralatannya melalui apa? Melalui peralatan AMSC itu. Nah, sehingga pesan yang dikirimkan melalui Bandara A akan diterima oleh Bandara B sebagai penerima melalui AMSC, peralatan AMSC itu. Sehingga Bandara B mendapatkan informasi terkait traffic atau lalu lintas pesawat tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Hah? Bisa ya? Fungsinya seperti itu. Iya. Kalau bedanya dengan flight radar itu apa, Pak? Mohon izin arahannya, Pak. Oh. Kalau flight radar itu kan sarana untuk pengamatan, surveillance. Surveillance artinya kita mengamati pergerakan pesawat. Ya, melalui aplikasi yang namanya flight radar. Nah, flight radar itu kan menerima data-datanya kan dari sensor-sensor yang ditempatkan di beberapa titik di seluruh dunia. Sehingga sensor itu mengirimkan data ke servernya yang nggak tahu ada di mana, itu servernya ada di Eropa kalau nggak salah. Sehingga dikalkulasi, dijadikan satu, sehingga semua pergerakan pesawat yang ada di muka bumi, ada di bumi lah teman-teman, bisa terekam. Tapi kalau ini beda. Ini pesannya tulisan loh, Rek, tulisan.
Kayak kita ngirim WA loh. Kalau MSC itu gitu. Pesan tulisan teks. Ngirim. Aku nulis ini melalui sistem MSC nulis. Dari tujuan ke Jakarta, dari Surabaya, isi pesannya ada pesawat Lion 123 dari Surabaya ke Jakarta, kemudian berangkat jam sekian, nanti kemungkinan tiba di Jakarta jam sekian, terus kemudian melalui poin-poinnya, rutenya lah, jalannya melalui nanti misal di atasnya Jakarta, di atasnya Semarang, di atasnya Cilacap, di atasnya Bandung, sampai dengan ke Surabaya. Itu pesan, tulisan, teks, gitu. Nanti terus kemudian sama alat itu dikirim, sama alat MS itu dikirim melalui media pengiriman. Nah, sampailah diterima di MSC yang ada di Jakarta. Kemudian dari sistem MSC itu akan disampaikan ke ATC, sehingga ATC bisa mengetahui, oh ternyata ada pesan dari Surabaya, mau ada pesawat terbang dengan nomor registrasi Lion 123 menuju Jakarta, estimasi waktunya berangkat jam sekian, tiba di sini jam sekian. Gitu loh. Bisa dipahami nggak? Maksudnya gitu. Secara apa ya? Secara gampangnya seperti itu. Bisa? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kode sama saja kayak kita WA. Misal aku WA Dela. Tapi peralatannya kan HP, bukan MSC gitu ya, HP. Del, aku mau nyampe ke lokasimu naik kendaraan sepeda motor sekitar kira-kira nyampe sana 1 jam dari sekarang. Aku nanti lewat misal Sidoarjo, Pasuruan, Lumajang gitu. Terus Jember, sampailah Banyuwangi. Nah, Adel kan mendapatkan informasi itu. Oh iya, Adel, saya mendapatkan informasi kalau mau ada yang datang melalui ini. Gitu. Nanti pergerakan pesawat itu bisa termonitor oleh itu tadi salah satunya sensor, yaitu flight data radar itu kan pesawatnya bisa gerak dari mana ke mana gitu. Itu teman-teman bisa dipahami. Mohon izin saya bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan dari sini. Ini saya mau memancing pertanyaan sebenarnya. Yang saya jelaskan itu saya pancing. Ada nggak yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Siap belum, Pak? Belum. Terus kalau saya yang tanya kira-kira, saya tadi kan kalau MSC kan peralatannya untuk sampai pesan itu untuk sampai ke Jakarta, ya kira-kira menggunakan apa? Kan tadi kita kan sudah bahas komunikasi prinsipnya ada berapa komponen dasarnya. Jin menggunakan transmitter, Pak. Hah? Menggunakan transmitter. Transmitter bukan. Kalau transmitter, ya transmitter tapi apa? Transmitternya berupa apa? Transmitter. Mirip. Medianya apa medianya? Menggunakan media apa? Kira-kira. Mohon izin, apakah teleprinter, Pak? Bukan. NDB ini, so. Ayo, apa Rek? Media. Saya tadi kan menyebutkan media itu banyak yang dipakai. Media pengiriman data. Tapi secara alur jalannya berita tadi ngerti ya.
AMSC fungsinya seperti itu. Kenapa sampai bisanya pesan itu bisa tiba di bandara tujuan, terus pesannya apa aja gitu. NDB Bapak ini. Nah, Medianya apa, Cok? biasanya untuk AMSC itu atau automatic message switching untuk media pengirimannya adalah menggunakan VSAT yang kita bahas tadi sebelumnya. VSAT Bapak gitu. lah dia. Jadi itu tadi sudah ada ketemu nih. Saya tadi kan ngomong, artinya peralatan ini harus saling berkaitan ya. Siapa sih ngomong saling berkaitan mau? Berhubungan apa? Ya, Oh, iya. artinya itu AMSC Berintegrasi. kalau kita mengirimkan berita outstation, artinya keluar dari wilayahnya, maka butuh terintegrasi dengan peralatan lain. Nggak bisa bekerja sendiri. Kalau ngirimnya cuma lokal-lokal, misal Surabaya, mau ngirim Surabaya, nggak perlu pakai VSAT. Tapi kalau ngirim ke Jakarta, ke Bali atau ini, kan butuh media. Nah, di sini peran salah satu VSAT sebagai media pengiriman data AMSC. Iya, paham lah teman-teman? Izin siap paham, Pak. Mohon izin siap paham, Pak. Itu. Nah, jadi VSAT itu salah satunya harus terintegrasi dengan peralatan AMSC. Ya, satu. Nanti ketemu lagi nanti. Sambil berjalannya waktu bakal ketemu lagi. Tapi ya dicatat teman-teman, jangan dilupakan ya. Pola wis dilupakan, nggak di ini. Ya sebenarnya sama-sama belajar kita teman-teman. Saya juga biasa orang lapangan, perlu kalau menyampaikan di pendidikan ini ya Recording in progress. tetap ini, tetap butuh mengulas ulang. Ya. Jadi secara prinsip atau konsep AMSC sudah ngerti ya. Kalau yang belum ngerti tanya. Nanti ketika masuk ke sistem ininya, sistem blok diagramnya biar nggak bingung gitu loh. Lanjut. Halo? Bisa dilanjut? Lanjut, Pak. Izin siap. Mohon izin siap lanjut, Pak. Bisa, Pak. Baik. Kemudian Bapak. di dalam AMSC ya sebenarnya bisa umumnya kalau kita di lapangan itu teleprinter itu ada peralatan yang namanya teleprinter di sini ya di poin 2 ini. Kursor saya bisa terlihat ya? Izin siap bisa, Pak. Nah, teleprinter ini adalah sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem AMSC. Di mana teleprinter itu selalu terhubung oleh sistem AMSC. Karena di dalam teleprinter mempunyai fungsi, yaitu untuk mengirim atau menerima berita-berita AFTN. Ya. Sehingga AMSC itu kan sistem atau server yang berfungsi mengolah data. Tetapi end user itu adalah si teleprinter itu. Jadi teleprinter itu bisa menampilkan, misal Rizky Octavian punya teleprinter, saya punya teleprinter, gitu ya. Terus saya ini mau komunikasi sama Rizky. Nah, tidak melalui si AMSC ini enggak, tapi kita ngetik pesannya, membuat creating pesannya itu melalui si teleprinter. Nah, teleprinter itu contohnya seperti ini sih, mumpung aku di kantor ya. Teleprinter itu bentuknya seperti ini. Terlihat nggak ya? Sebuah komputer yang bisa digunakan untuk mengirim pesan AFTN. Nah, terlihat nggak teman-teman? Ya, pokoknya kayak gini lah. Lihat, Pak. Nah, ini adalah sebuah perangkat PC-nya ya kayak gini loh. PC biasa,
PC biasa, namun sudah didesain sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk aplikasi Pinter. FPL atau aplikasi AFTN message. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mengirim berita dari teleprinter satu menuju teleprinter lain. Itu. Ya, bentuknya gini lah. Mungkin maaf kalau kurang jelas ya kamera HP masalahnya. Jadi PC ya ada keyboardnya, ada mouse-nya sama. Gitu. Bisa terlihat ya teman-teman ya. Jadi di teleprinter itu bisa melakukan pembuatan berita penerbangan atau berita AFTN, sehingga berita itu nanti bisa kita kirim sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Artinya berita ini mau dipakai kemana? Mau dikirim ke Jakarta kah, ke Makassar kah, ke Bali kah? Nah, di situ bisa ditulis alamatnya, kemudian isinya, sehingga tujuan menerima berita itu paham dengan apa yang kita kirim tadi. Itu namanya teleprinter. Ya. Nah, teleprinter itu terhubung ke AMSC. Jadi teleprinter ini untuk membuat gitu, kemudian ngirim, datanya masuk ke AMSC, dari AMSC akan diteruskan ke tujuannya, gitu. Diolah di AMSC, kemudian diteruskan ke tujuannya. Tujuannya lah neng Jakarta ya berarti melalui visa dulu. Gitu. Kalau dia lokalan Surabaya ya berarti diputar lagi diteruskan lagi ke tujuannya tanpa melalui visa. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Mohon izin siap bisa, Pak? Bisa ya. Yang lain? Ada yang masih penasaran, diamati, ada yang sudah? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Iza ya, Iza. Mohon izin untuk PC tersebut apakah dikhususkan untuk teleprinter saja atau bisa digunakan untuk aplikasi lain, Pak? Sebenarnya untuk PC teleprinter itu dikhususkan untuk teleprinter saja, tidak dipakai untuk yang lain. Namun apabila kita punya PC terus mau kita install aplikasi teleprinter, ya itu biasanya ada interface yang dibutuhkan, di mana ada proteksi yang dibuat oleh pabrikan supaya meskipun bisa diinstal, maka dia tidak bisa terhubung dengan server AMSC ini, sehingga pabrikan juga pinter sebenarnya, ya dilindungi. Kalau enggak ya kita cloning jadi banyak, pabrikan produksinya nggak laku gitu kan. Artinya memang didesain khusus ya, kalau teleprinter itu didesain khusus, isinya sedemikian rupa sehingga dia bisa hanya digunakan untuk AMSC. Kalau PC itu mau dipakai untuk ngetik, ya bisa diinstal aplikasi Microsoft Word atau apa bisa. Tapi kalau PC yang umum terus diinstal aplikasi AMSC atau aplikasi teleprinter, umumnya banyak proteksinya, nggak bisa. Kalau bisa ya itu tadi, pabrikannya nggak laku kalau produksi. Seperti itu. Bisa dipahami? Mohon izin siap bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang lain teman-teman? Bapak Allah. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya silahkan. Sopo lagi sama Kak. Kalau teleprinter itu konsep kerjanya sama dengan fax nggak Pak? Sopo lagi sing takon rek.
Izin A2, Pak. Adel. A2. Oh, A2. Oh, Izin. A2. A2. Gimana, Pak? Gimana, Pak, suaranya, Pak? Izin, apakah konsep kerja teleprinter sama dengan fax mail, Pak? Izin, Pak. Text mail ya? Fax mail, apakah sama, Pak, konsep kerjanya seperti itu, Pak? Ya, kalau teleprinter mirip. Artinya, kalau kita sebagai contoh, misal ini, kita punya PC nih, saya kirim-kiriman email sama Ajwa nih. PC ini digunakan untuk membuka aplikasi email, ya. Kemudian PC ini hanya bisa menulis, membuka, dan menulis, mengirim, dan menerima ya. Selain itu kan nggak bisa, ada servernya, server emailnya sendiri kan. Nah, teleprinter ya seperti itu. Jadi dia sebagai klien yang fungsinya hanya mengirim, menerima berita, dan membuat berita, kemudian servernya itu si MSC itu. Ada sebuah kemiripan gitu. Sehingga kita nyebutnya ya klien, bukan server. Gitu. Dia hanya bisa ngirim dan menerima sama membuat. Itu aja. Bisa dipahami? Bisa, Ajwa? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Santai aja, Rek. Yang penting kalau ada yang belum ini bisa ini. Bisa paham. Ada yang lain, teman-teman? Cukup? Jadi, dapat disimpulkan bahwa teleprinter akan terhubung ke AMSC, AMSC juga akan terhubung ke media komunikasi data, bisa apa aja, bisa VSAT, FO, dan lain-lain. Sehingga ketiga alat itu berarti harus terintegrasi ya, nggak bisa berdiri sendiri ya. Nah, itu contoh peralatan di bandara yang harus butuh sistem integrasi. Lain teman-teman? Cukup. Aeronautical Message Handling System merupakan standar teknologi baru pengiriman pesan di industri penerbangan dalam melakukan pertukaran berita ATS, Aeronautical Traffic Service, menggunakan standar X400, protokol X400, sehingga dapat mengirimkan berbagai format. Format datanya bisa teks, attachment, suara, video, yang dilengkapi dengan security serta interpersonal notification. Jadi alat ini, generasi alat ini akan pengembangan daripada AMSC. Kalau AMSC tadi saya bicaranya kan teks saja, ya kan? Misal saya tadi ngirim teks dari Surabaya ke Banyuwangi ke siapa tadi? Kalau AMHS itu sudah datanya berbagai format. Bisa teks, video, suara, dan lain-lain. Dan juga kenapa seperti itu? Karena protokol yang digunakan sudah standar ini ISO itu ITU, International Telecommunication apa gitu panjangannya, X400. Di situ sudah bisa mendukung untuk pengiriman berbagai data, format data. Sehingga AMHS ini istilahnya lebih modern lah dibanding AMSC. Nah, prinsipnya di dalam AMHS mempunyai beberapa kelebihan di antara AMSC. Contohnya itu tadi datanya, terus kemudian secara interkoneksi antar bandara bisa multi point, bukan fix. Contohnya itu gini, misal Surabaya Jakarta, jaringan VSAT-nya putus, atau jaringan interkoneksinya putus, dia bisa nge-link
ngeling lewat Surabaya, Pontianak, Jakarta itu bisa multi routing artinya. Multi routing. Jadi jalannya itu ada jalan-jalan yang lain, nggak hanya satu route, one route enggak, tapi multi route. Nah, itu salah satunya. Kemudian setelah itu batasan data karakter. Kalau di MSC tadi ada karakternya terbatas sampai 1.600 karakter kalau nggak salah. Tapi kalau di AMHS tak terbatas. Terus kemudian juga ada istilah notifikasi. Notifikasi itu sebagai contoh kalau kita kirim-kiriman email itu kan kalau ada kotak masuk itu kan ada notifikasi misal merah kah, ada angka 1 atau 2, atau email yang belum dibuka ada foldernya email belum terbuka, email sudah dibuka gitu ya. Nah, di dalam AMHS itu sudah mirip seperti itu. Email, sudah mirip seperti email. Formatnya SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Jadi bentuk-bentuknya mirip dengan email kayak Yahoo gitu. Seperti itu. Nah, tapi secara fungsi sama. Dia mengirimkan aeronautical message. Aeronautical message. Ya. Nah, secara fungsi sama kayak AMHS, tapi mempunyai fitur atau kelebihan-kelebihan yang lain. Namun di AMHS ini untuk penerapan di Indonesia masih belum keseluruhan, masih hanya beberapa bandara yang sudah memakai sistem AMHS itu hanya di Jakarta, kemudian kalau tidak salah di Makassar. Bandara yang lain masih belum memakai sistem AMHS, masih menggunakan sistem AMSC. Seperti itu, teman-teman. Ada yang tanyakan? Halo, teman-teman, ada yang tanyakan? AMHS Lanjut. dan AMSC Lanjut. Terus Gimana? Lanjut atau ada yang tanyakan? dari Izin siap lanjut, Mas. Oke. Nah, kemudian ada peralatan namanya HFSSB. Salah, kurang namanya. sebuah alat atau sebuah aplikasi? HFSSB atau High Frequency Single Sideband. Nah, sekarang saya tanya dulu. Teman-teman mestinya sudah belajar tentang spektrum frekuensi, gitu kan ya? Ada mulai very low frequency, high frequency, very high frequency, dan sampai seterusnya. Spektrum frekuensinya range berapa sampai berapa? High frekuensi. Cynthia langsung off kamera dia. Berapa sih? Mana Cynthia? Atau yang lain lah, teman-teman yang lain lah. Mohon izin, Pak. 3 sampai 30, Pak. 30 MHz, Pak. Berapa? Sin? Dari 3 sampai dengan 30 MHz. 3 sampai 30 MHz. Kalau VCAP? VCAP? VHF? Mohon izin, Pak. 30 sampai 300 MHz. 30 sampai 300 MHz. Oke. Setuju ya, teman-teman ya. Jadi ICAP SSB adalah ya frekuensi range-nya itu. Ini perangkat radio, teman-teman. Kalau kita bicara SSB itu biasanya dia perangkat sebuah transceiver. Jadi bisa ngirim, bisa nerima. Ya. Karena kita tadi bicaranya masih dalam dalam klasifikasi
AFS, ya, yang tadi kan masih AFS nih, dari atas tadi kan kita masih ngomongin AFS. Nah, SSB itu gitu. High Frequency Single Sideband adalah peralatan komunikasi antar ini sebenarnya. Antar ground to ground, ya. Artinya ground to ground itu bandara, dari bandara satu ke bandara yang lain yang berfungsi, ya, untuk memberikan informasi traffic atau memberikan informasi atau traffic information. Memberikan traffic information. Sebagai contoh, apa aja trafficnya? Adalah waktu keberangkatan, ya, rute, kemudian ketinggian pesawatnya, kemudian waktu bandara, waktu sampai atau tiba di bandara. Nah, dalam komunikasi SSB, ya, ini kalau SSB itu yang pakai teman-teman kom. Mungkin angkatannya teman-teman ada yang jurusan kompen, komunikasi penerbangan. Ya, peralatan ICF SSB itu yang pakai bukan ATC, tapi orang teman-teman kom. Usernya adalah teman-teman kom. Sehingga ketika akan ada traffic yang berangkat dari bandara A ke bandara B, di mana biasanya bandaranya terpencil, ya, maka petugas kompen, ya, atau komunikasi penerbangan akan memberikan informasi ke bandara tujuan menggunakan peralatan SSB, transceiver SSB, sehingga bandara tujuan mendapatkan informasi terkait traffic pesawat tersebut. Itu. Jadi ada omong-omongan lah, iya, ini mau ada pesawat datang ke sana nih, berangkat dari sini jam sekian, rutenya dari ini lewat ini, kemudian ketinggiannya sekian, terus estimasi tiba di bandara kamu sekian. Nah, itu fungsi daripada SSB. Tuh, teman-teman. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mungkin bisa Pak. Ya, bisa Pak. Bisa ya? Nyambung ya, Mas Teh? Iya, Mas. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan teman-teman? Terkait fungsi daripada perangkat transceiver SSB. Kalau SSB itu transceiver, namanya transceiver. Belum pernah saya menemukan SSB transmitter sendiri, receiver sendiri, tapi sifatnya transceiver. Transceiver artinya dia bisa transmit dan dia juga bisa receive. Kemudian ada peralatan yang namanya VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Adalah suatu perangkat transceiver, ya, satelit yang berukuran kecil untuk komunikasi data, suara, dan fax yang handal antara beberapa site atau disebut ground station atau earth station, sama aja, tersebar secara geografis. Kenapa disebut very small? Karena memang ukuran diameter piringan antenanya kecil. Sehingga itulah yang menyebabkan very small. Yang tadi, VSAT tadi adalah media pengiriman data, ya. Media pengiriman data. Kalau di bandara digunakan tadi contohnya AMSC atau AMHS juga bisa. Recording stopped. VSAT bekerja harus depend on atau bergantung dengan satelit komunikasi.
Karena satelit itu macamnya banyak ya. Ada satelit komunikasi, ada satelit navigasi, ada satelit militer, ada satelit cuaca gitu ya. Kalau ini menggunakan satelit komunikasi. Gitu teman-teman ya. Mohon izin, Pak. Mohon izin bertanya. Ya, Sylvia, silakan. Mohon izin, apakah VSAT ini dihubungkan dengan NDP, Pak? Mohon izin arahnya, Pak. NTP untuk master clock. Mohon izin, apakah VSAT dihubungkan dengan NDP, Pak? NDP. Mohon izin siap. Oh, NDP. Oh, enggak. Enggak. Peralatan NDP tidak dihubungkan dengan VSAT. Kalau NDP kan sifatnya hanya ini, mancar saja, mancarin idenya. Enggak ada hubungannya. Enggak ada. Mohon izin siap, terima kasih, Pak. Sama-sama. Lanjut aku. Sebentar teman-teman. Dan oleh penerima diproses sebaliknya. Jadi sama kalau radiolink itu ya media penerima umum. Kalau radiolink itu umum sebenarnya, lebih umum. Di pasaran itu banyak. Kirim biasanya untuk apa ya, radiolink untuk CCTV atau untuk remote control, peralatan gitu. Yang ada di shelter-shelter itu menggunakan radiolink. Radiolink ya mengubah datanya menjadi gelombang elektromagnetik. Radiolink seperti itu. Kalau radiolink sifatnya ada yang point to point atau point to multi point gitu. Kalau point to point berarti kan antara antena saling berhadapan gini, parabolik antenanya. Kemudian ada yang sektoral, artinya ada akses poinnya satu, nanti bisa di lainnya gini banyak. Sektoral ini yang satu ini sebagai sektoral, yang ini poin, one point. Ada juga yang seperti itu. Tapi secara prinsip ya datanya diubah menjadi gelombang elektromagnetik melalui interface biasanya modem itu, modulasi and demodulasi. Seperti itu. Radiolink itu juga sifatnya nggak sejauh VSAT. Kalau VSAT itu bisa jauh gitu. Kalau radiolink itu harus nggak boleh ada obstacle. Jadi harus line offsetnya terlihat. Kalau ada obstacle dia nggak bisa komunikasi, akan terganggu pengiriman datanya. Tapi kalau VSAT kan nggak ada obstacle karena nembaknya kan ke langit. Langsung ke vertikal ke atas kan baru terus turun. Tinggal mounting antenanya harus pas saja, arah antena atau mounting antenanya harus pas kalau bisa. Tapi kalau radiolink ya itu pengaruh nanti kontur bumi atau bangunan-bangunan yang tinggi kita bisa terpengaruh seperti itu. Selanjutnya ada direct speech ya, direct speech atau biasanya kita sebutnya ya telepon koordinasi antar ATC atau controller ke ATC yang lain dalam melakukan pertukaran informasi. Informasinya berupa traffic pesawat dari satu bandara ke bandara yang lain. Baik itu traffic ketinggian, kemudian transfer pesawat, misal dari pesawat dari Surabaya ke Makassar mau transfer nih, ini waktunya kamu yang kontrol, ini mau tak transfer nih pesawatnya. Nah itu fungsinya direct speech. Nah, di dalam direct speech itu kan berupa telepon. Nah, telepon itu akan terhubung oleh media pengiriman data gitu. Apa kira-kira yang dipakai? Kembali lagi direct speech itu terhubung melalui media yang namanya VSAT. Jadi
VSAT itu tidak hanya MSC yang pertama, tapi berarti ada yang namanya peralatan direct speech. Nah, direct speech tadi akan terintegrasi menggunakan VSAT supaya suara ATC yang melalui telepon terhubung ke bandara tujuan, bandara lawak. Sehingga koordinasi bisa terjadi antara ATC, sehingga transfer traffic terkait informasi traffic bisa berlangsung seperti itu. Itu namanya direct speech. Seperti itu. Bisa dipahami? Mohon izin siap bisa, Pak. Oke. Hah? Ya, Pak. Ini Oke. Kemudian sebenarnya di sekarang di kondisi saat ini direct speech itu sudah mulai ada pengembangan zaman ya. Ada namanya kita sebut itu AIDC. AIDC itu kepanjangannya adalah ATS Interfacility Data Communication. Jadi AIDC ini nantinya akan sebagai pengganti si direct speech. Jadi mainnya AIDC, backupnya direct speech. Sehingga AIDC itu secara konsep gini. Jadi antar controller dari satu bandara ke bandara lain tidak perlu mengangkat telepon untuk koordinasi, tapi secara otomatis ketika ada transfer pesawat dari area kontrolnya bandara A ke bandara B bisa langsung teridentifikasi melalui tampilan surveillance-nya si ATC. Itu AIDC. Dengan konsep AIDC itu mengurangi komunikasi berbentuk suara, sehingga karena suara itu kadang banyak errornya. Misal kita ngomong ketinggian 8.500 bisa jadi terdengar 8.300. Makanya dengan pengurangan komunikasi suara diharapkan error-error yang disebabkan oleh konsentrasinya ATC menurun itu lebih berkurang. Makanya diganti oleh namanya peralatan AIDC. Jadi antara informasi transfer traffic dari kontrol A ke kontrol B, dari bandara A ke bandara B tanpa melalui si direct speech, tapi sudah melalui AIDC. Nah, AIDC itu terhubung dengan ATC system gitu. AIDC itu terhubung antar ATC system gitu. Antar ATC system melalui VSAT, seperti itu. VSAT, bisa juga AIDC tergantinya. Seperti itu. Konsepnya seperti itu, mengurangi suara supaya error-error yang bakal muncul itu bisa dikurangi. Seperti itu, teman-teman. Bisa dipahami? Nah, tapi tidak semua bandara sudah menerapkan AIDC gitu. Ada beberapa bandara tertentu. Istirahat, Pak. Bapak Allah. Seperti itu. Tapi minimal teman-teman tahu AIDC itu
nantinya sebagai sarana koordinasi atau pertukaran informasi berita traffic, ya artinya handshaking antara ATC A ke ATC B itu bisa otomatis tanpa harus ngangkat telepon, ini dari Surabaya ke Makassar mau transfer pesawat, ini nggak perlu, tapi sudah pakai IDC itu sudah bisa mewakili supaya error-errornya terkurangi. Seperti itu. Ada yang tanyakan, teman-teman? Mungkin masih bingung, Mbak? Tapi ini tambahan ya, IDC ini tambahan pengetahuan buat teman-teman, karena ke depan ya memang masih banyak, direct speed itu masih banyak dipakai. Dan direct speed itu umumnya akan terintegrasi dengan peralatan yang namanya VCCS, Voice Communication Control System. Sehingga nanti kalau kita ulas, kita breakdown semakin ke dalam, nanti akan banyak peralatan-peralatan yang saling terhubung tadi ya, saling berkaitan. Seperti itu, teman-teman. Sampai sini ada yang tanyakan? Teman-teman. Anjing. Ada yang tanyakan? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Kalau ICAP data link itu bagaimana, Pak? Kalau ICAP data link itu konsepnya dia juga bukan suara, ya, data, karena data. Dia harus melalui provider, dan provider itu mempunyai satelit komunikasi khusus untuk VCAP data link. Sehingga pesawat ngirim data tidak langsung ke bandara, tapi harus ke satelit. Dari satelit kemudian ngirim ke ground station, centernya. Misal provider VCAP data link itu apa ya? Ada kalau nggak salah itu VCAP data link. Oh, itu yang ada di Thailand. VCAP data link itu ada di Thailand, servernya kalau nggak salah ada di Thailand. Kemudian dari Thailand akan ngirim ke bandara tujuan yang ada VCAP data link. Nah, VCAP data link bentuknya bukan suara tapi data teks. Biasanya data teks ngirimnya. Jadi prosesnya kalau suara itu langsung line offset dari bandara ke pesawat, ya langsung komunikasi. Tapi kalau data link, VCAP data link dari pesawat, kemudian ke satelit, kemudian dari satelit diterima ke service centernya yang punya VCAP data link itu kemudian diteruskan ke bandara yang punya VCAP data link. Seperti itu. Lebih panjang ininya. Prosesnya tidak seperti voice, VCAP voice. Tapi mungkin ke depan juga bakal berubah menjadi data sih. Gitu. Tidak semua bandara juga punya VCAP data link. Kalau dulu di Medan itu ada VCAP DL, namanya VCAP DL, VCAP data link. Medan, Cok. Kita komunikasinya sama rekan-rekan dari Thailand. Karena yang punya servernya kan Thailand. Jadi datanya dikirim dari Thailand baru ke Medan. Seperti itu. Seperti itu, Ri. Izin siap, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada yang lain, teman-teman? Ini enggak istirahat kah?
Teman-teman yang lain ada yang tanyakan? Bapak kau lah.